Terus balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin terlebih dahulu ya. Jadi make sure, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, saya sudah ada bikinkan untuk grup Telegram yang free. Kalian bisa follow dan ikuti gitu ya, join di grup Telegram yang free. Kalau misalkan kalian mau, itu linknya ada di link deskripsi bawah video ini gitu ya. Jadi di grup itu juga ada saya sedikit skills update dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Oke, jadi kemarin juga sudah saya update untuk mengenai Cardano, Launch dan lain sebagainya di video kemarin. Mungkin yang belum nonton silahkan bisa nonton juga teman-teman. Dan ya kemarin itu kan sempat saya sharingkan juga kalau misalkan si Jerome Powell mau speech, dan ya setelahnya itu ada presidennya si ECB ya, Lagarde speech juga teman-teman. Jadi ini istilahnya dua orang sangat penting yang bisa menggerakkan pasar, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin buat yang belum tahu ECB itu apa ya, ECB itu adalah sentral banknya Eropa nih teman-teman, dengan presiden itu si Christine Lagarde teman-teman. Jadi mengenai speechnya mereka kemarin itu ya, kalau misalkan dari si Jerome Powell sendiri terlihat lumayan positif ya ke market kripto. Walaupun memang intinya memang si Jerome Powell ini bilang ya perlu yang namanya regulasi, karena kan belum jelas nih regulasi kripto seperti apa dan lain sebagainya ya. Dan menilai juga sekian persen lah ya dari masyarakat Amerika itu udah mulai nih tertarik atau bahkan mulai trading atau ya invest di cryptocurrency ya. Cuman yang belum ada kan permasalahan tuh regulasinya nih belum ada nih ya. Kemudian juga mengenai si stablecoin ya tetap dalam pantauannya gitu ya. Ya overall belum ada larangan sih, itu hal yang cukup positif ya. Cuman ada yang nanya mungkin ya, regulasi kenapa sih perlu diterapkan ya? Intinya benar-benar harus ada nih ya peraturannya. Karena mengingat ataupun melihat kasus dari si Do Kwon sendiri, ya itu kan benar-benar menjadi bisa dibilang apa ya, hal yang sangat-sangat buruk lah ya. Mungkin bisa juga dibilang mencoreng cryptocurrency gitu ya. Karena ya hal yang sangat buruk terjadi gitu ya. Diwakilkan si Do Kwon teman-teman. Jadi melihat seperti itu ya bukanlah hal yang aneh gitu ya kalau misalkan gencer ya dituntut yang namanya regulasi di kripto itu seperti apa. Jadi kalau misalkan statement dari si Jerome Powell sendiri pun ya nggak terlalu negatif lah ke cryptocurrency, bahkan menurut saya lumayan positif. Cuman kalau misalkan dari si statement si Christine Lagarde ini sendiri ya, si presidennya si ECB, dia bilangnya itu malah lumayan bertolak belakang sama si Jerome Powell. Yang intinya dia speech itu mereka itu kurang suka lah ya sama cryptocurrency ya, tanpa melibatkan si central bank. Istilah ngomong kasarnya nggak kebagian cuan lah ya, intinya seperti itu. Jadi ya lumayan bertolak belakang nih ya speechnya dari dua orang penting ini. Dan ditambah lagi setelah mereka speech itu ya adanya berita ataupun bad news nih ya, adanya ledakan dari jalur pipa ya, jalur pipa gas Rusia di Laut Baltik ya. Jadi ini kita bisa lihat gambarnya juga, ledakannya lumayan besar ya. Sebenarnya pipa itu gunanya apa sih ya? Sebenarnya tujuan proyek pipa ini untuk memasok dan menghubungkan ya gas alam dari Rusia ke Jerman, wilayah Eropa. Nah sekarang ini ataupun lebih tepatnya tadi malam ya teman-teman, ini terjadi ledakan yang lumayan besar dan sempat mengakibatkan guncangan atau gempa juga teman-teman. Sekarang ini lagi dicari ya penyebabnya sebenarnya apa kebocoran ini, dan nggak sedikit juga yang bilang kalau misalkan itu merupakan aksi sabotase. Jadi kalau misalkan ini benar-benar aksi sabotase yang dilakukan oleh segelintir pihak, wah ini bisa menimbulkan permasalahan yang mungkin lebih panjang ke depannya, atau bahkan berujung perang bisa aja loh teman-teman, bisa aja loh. Ya bisa aja, karena kita nggak bisa anggap remeh juga di mana situasi dan kondisi perekonomian global juga nggak baik-baik aja. Kemudian muncul hal-hal yang seperti ini ya, bisa aja memicu emosi gitu ya, memicu permasalahan yang lebih besar lagi kalau misalkan tidak secepatnya bisa dibilang selesaikan dengan cara baik gitu teman-teman ya. Jadi bisa dibilang juga ini cukup berpengaruh lah ya teman pada wilayah Eropa, khususnya market gitu teman-teman. Dan ya kita lihat juga akhirnya si Bitcoin itu dibanting lagi, drop dalam lagi teman-teman. Setelah kemarin kita lihat sempat reclaim area $20.000, cuman ya sayang banget gitu ya, setelah dari speechnya Jerome Powell dan juga speechnya dari si presiden ECB, kemudian muncul juga ya ledakan di
jalur pipa gas ya Rusia di Laut Baltik. Akhirnya market drop kembali ya, rontok lagi, dan di XY ini perlahan naik lagi ya, lumayan teman-teman. Dan posisinya secara time frame 30 menit kalau kita bisa perhatikan, dia udah berada di atas level 114 lagi ya, yang mungkin bisa dibilang hal yang buruk. Kalau misalkan benar-benar terjadi dia masih going up, lanjut naik lagi, ya possible ke kisaran berapa bro? Ke kisaran area 118 sampai 120. Kalau ini yang terjadi, maka kita nggak surprise ya kalau misalkan market akan kembali berdarah lagi. Tapi kalau misalkan dari area sini ya dia cuma sideways, kemudian dia ya koreksi lagi teman-teman, ngejar ke beberapa targetnya seperti 112 ataupun 110 ya, untuk area target koreksi dari DXY ini sendiri. Ya udah, untuk secara short termnya market akan kembali dikasih napas ya, itu harapan saya pribadi. Cuman selalu kita prepare for the worst, karena memang dia udah lagi di ujung tanduk, either dia melanjutkan penguatannya rebound kencang atau malah di sini mengalami koreksi terlebih dahulu untuk market bisa dikasih napas gitu teman-teman. Intinya seperti itu untuk dari segi di XY ya, time frame 30 menitnya. Next ini untuk si USDT dominance time frame 30 menit juga. Ya kemarin kita bisa lihat ya, mendapati rejection lagi dari area krusial atau strong resistannya di box warna merah ini, and then ya dia tertahan lagi di box warna hijau teman-teman, sebelum jadi support and resistance pada pergerakan sebelumnya. Dan naiknya pun nggak tanggung-tanggung, ini lumayan signifikan loh teman-teman ya, lumayan signifikan kenaikan yang dialami pada USDT dominance. Nah kelihatannya posisi sekarang ini dia udah mampu break dari area resistannya di box merah di sekitaran 7,65 sampai 7,7%. Jadi yang perlu diwaspadai dan perlu dipantau sekali lagi. Kalau misalkan kita bisa lihat ya, kenaikan yang kencang seperti ini, penurunan yang korektif ya, kemudian dia naik lagi di sini ya, kemudian kita kan lihat sekarang ini lagi ngetes lagi nih ya, posisinya di area resistannya, support resistan sebelumnya di box merah. Ini ada possible dia masih bisa nendang sekali lagi ke atas teman-teman, ke next target resistan di box kuning ya, di sekitaran 7,95 sampai 8,1%. Itu yang perlu kita waspadai. Kalau misalkan ini yang terjadi, ya possible untuk Bitcoin bisa kembali koreksi ke next target supportnya. Itu ya teman-teman. Jadi sekilas itu mengenai si USDT dominance. Dan untuk Bitcoin secara daily time frame ya sayang banget ya, penguatan kemarin itu secara dailynya dia cuma bikin wick ke atas doang ya. Koreksinya pun nggak ada koreksi wajar-wajarnya, langsung didump parah teman-teman. Masuk lagi ke kandangnya teman-teman, di box warna putih ini ya. Seperti yang kemarin saya bilang, either dia benar-benar true breakout ya, lanjut penguatan, atau malah dia masuk lagi ke reject ke dalam kandangnya, yaitu di sekitar 18.500 sampai 19.000 dolar. Dan sekarang ya udah masuk kandang lagi teman-teman. Nah sekarang tinggal kita lihat menjelang akhir bulan, apakah dari area sini masih mampu bertahan at least untuk sideways, untuk bisa going up lagi, ngejar beberapa target resistance seperti 19.500 atau sekitar 20.400-an dolar. Atau the worst case scenario-nya, kalau misalkan kita lihat di XY dan USD dominance masih bisa lanjut naik, ya dia bisa aja kembali terkoreksi lebih dalam lagi, ngetes ke box warna hijau ini ya, di sekitar 17.500 sampai 17.900-an sekian dolar ya, untuk si Bitcoin secara daily time frame. Karena kita bisa lihat juga secara closingnya pun sangat-sangat tidak baik ya. Ini menandakan tekanan seller langsung datang signifikan lagi, dan belum ada tanda-tanda reversal ya secara daily time frame. Jadi prepare for the worst aja teman-teman ya. Kita nggak bisa mengekspektasikan dia langsung rebound kenceng dan lain sebagainya, mengingat tekanan seller terakhir kali datang dan bad news juga yang datang teman-teman. Next ini pembahasan sedikit untuk Bitcoin secara time frame kecil, time frame 15 menitnya. Terakhir kali kemarin juga sudah saya sampaikan, kalau misalkan dia koreksi wajar pun kita bisa melihat beberapa area golden ratio, dan ya precisely di sekitar retracement 0,5 atau sekitaran 19.500-an itu juga sebelumnya menjadi area resisten yang krusial. Ketika mampu di flip ya, di break ya udah menjadi support gitu kan. Cuman yang kita nggak dapati itu adalah koreksi yang secara korektif gini ya, secara perlahan turunnya. Enggak, kita nggak dapetin seperti itu, malah langsung deres teman-teman, seperti air terjun gitu ya. Bahkan ini udah jebol gitu ya beberapa area target support ataupun ya koreksi wajarnya gitu ya. Jadi ini akan coba saya hapus aja terlebih dahulu, dan melihat progres pergerakannya sekarang pun ya ini secara korektif aja pemantulannya. Kita bisa lihat ya penurunannya ini impulsif teman-teman, ya kan saya sedikit kecilkan. Naiknya korektif teman-teman, and then turun lagi impulsif, dan sekarang naiknya pun
korektif, masih ketahan di bawah EMA 34 atau garis warna birunya, teman-teman. Jadi secara jangka pendeknya kita bisa lihat ya, secara short termnya time frame 15 menit. Ini tekanan seller besar. Ini perlahan udah mengecil. Masih bisa aja dia turun sekali lagi, teman-teman. Sekali lagi dia turun ya. Which is kalau misalkan ke kisaran itu area support bawahnya ya, teman-teman ya. Sebelumnya di support di kisaran 18.100-an sampai 18.350 dolar. Ini masih adanya possible untuk dia turun sedikit lebih rendah sekali lagi sebelum nanti kita bisa lihat apakah dari arah sini benar-benar adanya reaksi untuk dia rebound kenceng atau malah naiknya cuma secara korektif untuk dia bisa melanjutkan penurunannya lebih lanjut lagi. Cuman berita sedikit bagusnya kita lihat dari penurunan sebelumnya dengan penurunan terakhir kali kita lihat ya, ini udah mulai adanya sedikit pelemahan momentum dari seller. Jadi at least dia turun sedikit lagi, mungkin lebih terbatas, ini adanya opportunity. Maybe kita bisa lihat akhirnya Bitcoin rebound kembali. Itu untuk good skenario-nya, teman-teman ya. Jadi ya bisa kita pantau dulu tekanan dari seller seberapa kencang lagi masuk. Tapi kalau misalkan makin lama dia makin kecil tekanan sellernya, berarti itu istilahnya jangka pendek ya seller udah lumayan kehabisan napas dan mungkin waktunya rebound dulu, dikasih napas dulu ya. Jadi itu sekilas teman-teman untuk area resisten masih sama sekitar 19.500, 20.000 dolar untuk terdekatnya pada Bitcoin, dan beberapa area support sudah saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.